Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua sebelum ngaji bersama kita tawasul bimbing beliau-beliau pengarang dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أول ذلك نزل رسول سلطان رسول الشعب القادم الشيخ العالم العلامة حفظ الورق الشيخ محمد نبي ولجميع جميع مؤسس محفظ الورق أولا وأخيرا بركاتهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sebenarnya nasi mukadimah ya Ustaz. Bismillah. Dan boleh langsung bab pertama ini fasa jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam was-subutu fihi ala ad-dawami wal-iltizamu ma lazima alayhi min al-ahkami فما يجب علمه اعتقاده مطلقا إلى آخره. Bismillahirrahmanirrahim. Kita untuk pembahasan di malam hari ini ketepatan fasal yang pertama yaitu tentang kewajiban wajib ala kafatil mukallafin, wajib bagi orang yang mukallaf. Jadi orang-orang yang mukallaf atau orang yang terkena taklif itu diwajibkan atau mempunyai kewajiban ad-dukhulu fi dinil Islam, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Jadi eston semuanya, semua orang lahir di dunia itu dilahirkan ke dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih atau dalam keadaan Islam. Makanya kedeki nika estona sema deti orang kene non Islam, agama apapun nikah tua. Jadi orang itu nikah lahir, anak foto nikah lahir dalam keadaan Islam. Ditegaskan kembali ketika orang nikah sudah mukallaf, terkena taklif. Orang yang sudah bisa dikena taklif, nikah mempunyai kewajiban ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk dalam agama Islam. Wasubutu fihi ala dawam, dan juga menetap di dalamnya ala dawam, tak usah ada pindah. Karena bahasanya campur, kalian lebih bebas. Karena kuliah pernah merang kemarin pernah merang di salah satu video ada orang saya masuk agama nikah ada pindah di seminggu dengan Islam, seminggu dengan Kristen, seminggu dengan Buddha, seminggu dengan Hindunya. Kenapa kamu kok pindah-pindah? Lah kan agama semua benar. Jadi saya pengen merasakan kebenarannya agamanya. Siapa? Mana TV? Jadi kamu hitung TV, udah pindah. Ya Allah. Makanya jangan sampai ada kata-kata agama semua benar. Tidak. Kalau agama semua mengajarkan kebaikan, mungkin iya, ada sisi kebaikan semua agama ini. Tapi kalau agama semua benar, enggak gitu. Karena pun jelas kan. Lanjut ya. Waltizam malazim alaihi minal ahkami
Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Dan juga wajib mengetahui dan meyakini secara mutlak wa nutsku bi fil hal, dan juga mengucapkan di ketika itu juga in kana kafiran, apabila orang itu kafir. Intinya cakanca saja, intinya kalau orang itu kafir maka orang itu di waktu itu juga pakon mengucapkan syahadat atau dipakon untuk masuk Islam di waktu itu juga. Kalau orang itu kafir, artinya langsung kontan, langsung secara kontan. Wa illa fa fi sholati syahadatani. Kalau bukan orang kafir atau orang bukan non Islam, maka cukup dibaca atau mengucapkan syahadat di dalam sholat saja. Jadi sholat kan beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kalau untuk orang kafir maka dituntut untuk ketika itu juga. Ketika sudah orang Islam, maka kita sudah cukup. Nah, tapi katun beda. Ya tidak apa-apa, tidak dosa juga. Orang mempunyai keistiqomahan baca syahadat, seumpama beda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la. Ya tidak apa-apa. Nah, ya. Lanjut. Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa syahadat dua itu? Yaitu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Bagaimana asyhadu an la ilaha illallah? Arti atau makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Yang dimaksud atau pengertian dari asyhadu an la ilaha illallah, an ta'lama, kemudian harus ngauningin, kamu harus tahu, wa ta'taqida, dan kamu harus meyakini, wa tu'mina, dan harus mengimani, wa tusaddiqa, dan membenarkan, alla ma'bud, tidak ada yang disembah bihaqqin, kalau berhak fil wujud, di dalam adanya, illallah, kecuali Allah. Artinya arti dari syahadat ya, kita lebih simpelnya kita tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya seperti itu. Makanya sekarang kita Eston tentarekan saja perlu kita kembali mengaji. Ini kan penting. Karena makin ini kan banyak Eston anak-anak muda itu yang sudah tidak suka ngaji ataupun perlu ngaji. Ini kan penting untuk memperdalam ngaji. Nah, kan makin kadang anak-anak muda itu mungkin tergolong muda juga mengolatin kanca story nama boleh putus cinta, aduh lapar mas kadang-kadang ya Allah, sudah tidak ada arti hidup saya. Maka arti ngodiin ya Allah. Empon, hidup itu mesti berarti yo. Tidak ada arti hidup saya sia. Tengate, nih kamu malaikat maut, Sherlock bos, gitu ya. Kabut ya. Lah kerja. Iya sekarang gitu. Dikit-dikit hidup ada. Kalau insya Allah kita ada kegiatan Ansor ini di Jalur Ansor, setiap 2 minggu sekali kita ngaji bersama, saling mengingatkan. Insya Allah kita beda pengereman hidup kita, galau-galau ngaji bersama. Boleh yakin sekarang ini kita kumpul sekarang, yang punya masalah hilang ini, yang punya hutang hilang di sini. Di sini lagi di rumah ingat kembali. Iya yang penting kan kita refreshing dulu ya. Cuma tengok enak walaupun tak kerja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya seperti itulah hidup. Jadi ya ya semoga acara seperti ini terus diberikan istiqomah. Lanjut Ki. Yaitu tadi kita tidak hanya mengucapkan secara lisan, tapi kita harus tahu
Asyhadu an la ilaha illallah, harus meyakini, harus yakin, wa tu'mina dan harus mengimani, wa tusaddiqa dan harus membenarkan. Tak kuncuman secara lisan saja. Apa kalau secara lisan itu tidak sah? Sah. Cuman kan lebih mantap lagi nanti kita dalam ilmu akan tambah keyakinan kita dekat Gusti Allah. Coba kebanyakan mungkin orang masuk Islam itu mengucapkan gulai. Orang itu kebanyakan masuk Islam itu bukan karena Islamnya, bukan. Kebanyakan karena keturunan. Masuk Islam. Ya Islam masih bener, mak tahu aja bener. Becaan luas, tidak bisa ya, lemah berarti masih. Lemah masih. Ya kalau sudah Ansor ini kan, apalagi sudah apa Ansor? Kalau NU kan apa PKT, ya. Kalau Ansor apa? PKD. Wah, kalau sudah PKD, pas seragam ini udah merengis itu karyas. Allah. Iya, tuh lanjut Ki. Biar tak terlalu lama. Al-Wahid, Allah yang Maha Satu. Al-Ahad, Al-Awwal, Al-Qadim, yang Maha Dahulu. Al-Hayy, Maha Hidup. Al-Qayyum, Maha Jumenang. Al-Baqi, Al-Daim, Al-Khaliq, Al-Razik, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Fa'al lima yurid, melakukan apa yang beliau kehendaki, masya kana wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki Allah lam yakun, tidak akan terjadi. Di apapun terjadi di kehidupan kita, akhirnya malam sekarang kita kumpul, ini kan merupakan sya Allah atau merupakan takdir, merupakan jalan si Allah paringi dan kita. Ini jelas nih, bukan bangga gara-gara saya sekarang menyempatkan hadir. Tidak bisa. Ada orang yang sempat hadir tapi tidak hadir. Ada. Nah, itu apa? Tidak ditakdirkan sama Allah. Tapi kalau kita kumpul malam ini merupakan jalan si Allah paringi dengan kita. Dan insya Allah kalau kita ditakdirkan kebaikan, pasti jalan-jalan kita penuh dengan kebaikan. Nanti muka istiqomah 2 minggu sekali malam Selasa ini, terus bisa kita semangat istiqomah bersama. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mausufun bi kulli kamalin, bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, munazzahun an kulli naqsin, dan jauh atau bersih dari segala sifat-sifat kekurangan. Laisa kamislihi syai'un, dan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwa al-qadim wa masyi wa hadisun. Jadi Allah Ta'ala itu al-qadim, Allah Ta'ala itu Maha dahulu, tidak ada awalnya. Wa masyiwahu, dan selainnya Allah hadisun, baru. Jadi semua selainnya Allah Ta'ala ini keanyar, baru. Namanya sesuatu yang baru, pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Ya Allah Ta'ala. Apapun selain Allah Ta'ala itu bersifat baru. Sesuatu yang baru, dan itu pasti rusak. Apapun rusak pasti. Ada waktunya. Kita hidup di dunia, ada waktunya mati, pasti itu. Pasti ada. Kadang orangnya kayak kamu, jadi pun malaikat mau nikah. Datang amit-amit, tak usah assalamualaikum dan lesbol macam-macam aja sombong. Hanya makin cepat gawat, ketemu orang ini kan gawat. Hebat satu ni, menurut kayak muslim, loh, mata sepur PM. Kata iya, orang tu orang gawat. Lanjut jadi macam, tajuk dah ada. Ya malaikat. Ya sudah, yang penting kita bisa istiqomah seperti ini. Moga jadi apa ya, sangu dalam hidup kita untuk akhirat kita. Dan yang paling penting ki mantar moga sarang terbuna ke Habibul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kita termasuk orang yang mengurus NU dan kita diakui santrinya dan bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jamil makhluqat fi dzati wa sifati wal af'al. Saya baca yang penting-penting saja.
subhanahu wa ta'ala ma yaqulu zalimun uluwan kabiran wa mana asyhadu anna, dan arti asyhadu anna Muhammad Rasulullah, an ta'lama, kamu mengetahui, wa ta'taqida, dan meyakini, wa tusaddiqah, dan membenarkan, wa tu'mina, dan mengimani, anna sayyidana, sesungguhnya sayyid kita, gusti kita, nabi kita, wa nabiyina Muhammad, Nabi Muhammad ibnu Abdillah, merupakan putra laki-lakinya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy, berbangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan manusia yang mempunyai ayah dan seterusnya nasabnya. Dan juga Nabi Muhammad itu Abdullah, hambanya Allah Ta'ala, merupakan manusia, hamba Allah. Selagi kita manusia itu ya manusia. Cuman Nabi Muhammad ya seorang Nabi maksum, tidak mempunyai dosa kecuali dengan kita. Kalau kita ada pasti dosa gitu, pasti dah. Para guru-guru kita, para kiai, para beliau itu juga pasti punya salah, punya artinya ya apa ya, punya kelakuan dosa itu pasti ada. Makanya kita guru itu bukan berarti kita harus cari guru si perse, tidak ada. Malaikat bedanya. Itu kan gini sekarang. Ketika ada seorang figur ulama, ada kepleset sedikit, kita masa langsung benci, enggak kan? Jangan, biasa itu. Makanya kalau ketika beliau itu ada kepleset sedikit, itu urusannya beliau sama Allah Ta'ala. Kita tetap takdim, menghormati dan memuliakan para beliau, siapapun itu para ulama. Lanjut, Abdullah wa Rasul, dan juga utusan ila jamil khalqi, ke semuanya makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan utusan untuk semua makhluk. Ulida bi Makkah wa bu'itsa biha, dilahirkan di kota Mekah dan diutus di Mekah. Wa hajara ila al-Madinah, dan berhijrah ke Madinah. Wa dufina fiha, dan dimakamkan di kota Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad itu shadiqun fi jami' ma akhbar bih, itu benar setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi apa diinformasikan atau hadis Nabi Muhammad itu semuanya benar. Maka Nabi Muhammad itu mempunyai sifat 4: siddiq, amanah, tabligh, fatwana. Jadi apa? Pokoknya sesuatu apapun yang keluar itu kisah Nabi Muhammad itu benar. Kalau yang keluar dari mulut-mulut kita, itu tergantung gitu. Apa boleh mas bahasan bohong demi kebaikan? Kebaikan jadi mal, kebaikan apa TV dia ya kan, iya orang itu apa bohong demi kebaikan? Kebaikan yang mana? Kebaikan diri sendiri, iya. Lanjut. Famin dalika adabul qabri wa na'imuhu wa su'al. Contohnya yang dikabarkan Nabi Muhammad adabul qabri, tentang sisa kubur, ya nyata. Wa na'imuhu, nikmat kubur, ya nyata. Jangan mumpung tergulai ada cerita. Ada seorang tukang kali kubur. Ya namanya tukang kali kubur, kalau di kota itu kan dibayar. Suatu saat tidak ada yang mati, dan mereka ada yang mati. Kan tukang kali kubur carinya orang mati kan, iya. Dokter ya carinya pasien, kan ada si sakit, kan gitu. Makanya jangan kalau keluar rumah itu doa. Kita doa perjalanan, karena di atas ini perang katanya, perang doa. Tuhan tambal ban itu, tadi si bocor, kita perang gitu. Kita mau tak selamat kita, bocor gitu kan ya. Perang katanya. Saya lanjut ceritanya dulu. Ini ada cerita tukang kali kubur nih. Akhirnya ada seorang perempuan datang sendiri. Pak, apa ada orang mati ya? Tapi sendiri. Tolong kalikan kubur, kelihatan kuburannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jok ini. Gimana we? Panjangnya sekian. Iya ya. Nanti Pak tolong ya. Nanti tolong dibantukan nanti ya. Oh iya. Berarti ini orang tidak terkenal. Minta dibantu. Berarti sedikit yang ziarah. Akhirnya sudah
datang jenazah itu datang tukang gali kubur ini betul, sedikit sungguh, berarti orang tidak terkenal yang mati. Sudah ada di bawah tukang gali kubur itu nampangin jenazah, letakkan, ditutup. Ketika pun arena ke atas, terkejut, indah luar biasa, semaput tukang gali kubur, semaput, baru bangun dari pingsannya, ternyata sepi orang ini, cuma ada satu orang kiai pun, kiai kayaknya. Bapak mana ibu itu? Sokong peleman punya. Tuh, anak apa puji luar biasa nih materi. Si materi luar biasa. Saya nggak boleh boleh. Sabar. Berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian datang ibu. Ya, sesari kok aja jadi ibu. Dan tukang kali kubur itu. Karena jok lagi ya, tak mikir sih masalah itu dah. Kalau lagi boleh pak, keluarga itu boleh berisi semua. Iya bu. Oh iya. Akhirnya, ketika itu juga sama, yang datang sedikit, akhirnya ditolong sama bapak itu sama aki dan segala macam dibayarnya dan selesai. Kun alena sama. Ketika alena, ya Allah, ini dah taman-taman surga ternyata. Tapi tidak bisa karena sudah 2 kali, bukan pertama kali. Kan pertama kali dia kan was-was ya. Ya sama dia yang pertama itu. Nah, pertama-tama kan gimana itu, pada sulap gitu aja. Sedekul takut ya. Ya, apa dia? Jadi 2 malam ya, 2 kali, 2 malam terus. Ya, jadi ini 2 kali lah. Ya sudah, bubuk jangan pulang dulu saya tanya boleh. Ini orang mati ini hebat bukan? Yang pertama juga hebat. Ini siapa? Iya pak, saya tahu, datang mimpi saya. Siapa itu bu? Kalau yang pertama itu anak saya. Itu anak saya itu mati dalam keadaan nyari ilmu di pondoknya atau di madrasah atau tempat ngaji. Nyari ilmu itu. Ya Allah. Terus yang ini siapa bu yang barusan mati? Itu apakah nyari ilmu juga? Lah itu anak saya juga, saya tuaan. Tapi ini kan dikata nyari ilmu. Loh mati gimana bu? Ini kerja. Uangnya buat adiknya yang nyari ilmu. Ya Allah, dua-duanya bukan hanya orang yang cari ilmu, tapi orang yang menghidupkan majelis ilmu juga dapat keindahan dari Allah Ta'ala, yaitu surganya Allah. Semoga kita ngaji, menghidupkan majelis ilmu, ataupun yang membiayai sound dan segala macamnya, semoga kita dicatat dan menjadi ladang pahala untuk kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Lanjut Bang. Sudah ini. Wasu'al malaikain munkar wa nakir, dan nanti ada pertanyaan di kuburan munkar nakir, wal ba'tsu wal wal kiamat, hari kiamat, wal hisab, sawab, ganjaran, adab, siksaan, wal mizan wan nar, neraka, wasyirat, syiratul muntaha, wal haid, telaga, wasyafaat, syafaat Gusti Kanjeng Nabi, wal jannah, surga, wal khulud, wa ru'yatu lillah, melihat Allah Ta'ala. Kata Tenggula pernah merang ke Bunaguru, nikmat yang paling besar nanti kita di surga itu bisa melihat Allah. Maka kita bisa semua melihat Beliau. Fil jannah wa tu'mina bi malaikati, mengimani terhadap malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, utusan Allah, wa kutubihi, kitab Allah, wa bil qadri khairihi wa syarrihi, kepastian baik dan kepastian jelek itu dari Allah, bin Allah Ta'ala, wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyi, dan Nabi Muhammad merupakan nabi paling terakhir atau penutup para nabi, wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan merupakan Gustena anak cucu Adam, kita semua. Semoga sekian dulu satu bab. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita ngaji bersama ini dipenuhkan dengan barokah dan manfaat, dan bisa menjadi jalan kita menuju ridhonya Allah Ta'ala. Bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, moga tambahan ilmu untuk kita semua, manfaat barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian memang kajian rutin MDS Serjalul Ansor PAC Tapen, implementasi dari hasil raker GP Ansor Kecamatan Tapen, yaitu inovasi dari Ketua RA yang sebelumnya hanya istighosa, pembacaan sholawat dan mauidhoh, namun diinovasi lagi dengan kegiatan majelis taklim. Ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum diakhiri yaitu dialog ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari para hadir, para rabu. Baik, dari Ketua RA sendiri ya. Baik, silakan. Mas Eros. Beda bahasa Kak itu dari Nora Guru itu masalah Islam keturunan. Jadi banyak itu di Indonesia kemarin banyak Islam keturunan. Jadi Islamnya bukan masuk ke dalam keyakinan tersendiri, tapi karena dari keluarga. Terus sebaliknya pertanyaan Abdina, kati kenapa menabi enggak di luar Islam kadisa juga keturunan? Kenapa hukum untuk saya tak masuk ke agama Islam karena keturunan juga? Kati kenapa hukumnya bisa cetok? Nomor 2, di Indonesia itu juga ada suku-suku pedalaman. Banyak saya tak terakses kalaban media, terus juga dari dakwah Islam. Dan ketika apa kan itu hukumnya, kenapa kan itu sampai meninggal dan tidak pernah mendengar tentang Islam? Ketika apa kan itu hukumnya nanti? Kan itu lah. Ton saya lebih berhak menjawab atau beliau masa bocor untuk ketua MPM PC mungkin kemarin saya bentuk saran beliau lebih jelasnya menjadikan mudah pengetahuan yang dulu lagi jawaban dari Tengkula pertama mengenai Islam keturunan kita kan cuma istilah namun Islam itu Islam ini kayak Islam itu Islam yang satu, tidak ada